Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar yang menonton video ini? Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan berlimpah rezekinya. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang sangat luar biasa yang berjudul Blue Miracle. Film ini berdasarkan kisah nyata yang menceritakan seorang pria mantan gangster bernama Omar yang berjuang menyelamatkan panti asuhan dan puluhan anak yatim dari kerasnya kehidupan jalanan di Coba, San Lucas, Meksiko yang berlatar belakang di tahun 2014. Seperti apakah filmnya? Mari kita mulai. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang duduk di atas perahu. Dia adalah Omar. Scene ini adalah mimpi di mana Omar kehilangan ayahnya dulu saat memancing bersama di laut. Saat terbangun, Omar mendapat laporan dari anak asuhnya bahwa salah satu anak asuhnya kabur dari panti dan pergi ke jalan. Anak itu bernama Tweety yang sudah beberapa kali hilang. Ia melakukan hal itu karena masih trauma akibat kehilangan kedua orang tuanya. Omar pun bergegas untuk menjemputnya dan segera membawanya pulang karena kehidupan malam di Meksiko pada tahun itu sangatlah keras, di mana para gangster selalu adu tembak dengan gangster lainnya. Keesokan harinya, di pagi hari yang ceria, Omar sangat bersemangat dan bermain sejenak bersama anak-anak asuhnya di dalam ruangan. Istri Omar Beka menunggu mereka karena ruangan itu baru saja dipel. Omar menjawab ke istrinya, "Kau tak bisa mengajarkan anak jalanan sopan santun dalam satu malam." Yap, Omar sangat menyayangi anak-anak yatim itu. Omar dan istrinya mulai mengobrol di dapur. Beka mulai khawatir karena persediaan makanan mulai menipis. Omar menyarankan Beka agar membeli makanan yang murah saja. Lalu kemudian Beka menjawab, "Bagaimana kalau kita makan pasir saja?" Beka mencoba memotivasi Omar agar mencari uang tambahan. Lanjut cerita, Omar memperbaiki mobilnya yang kempes. Omar mencabut paku yang menancap di mobilnya dan mengantongi paku itu. Sesaat kemudian, Omar dapat telepon dari Bank United Regions. Entah apa maksudnya, Omar mematikan teleponnya. Sepertinya Omar ada masalah dengan pihak bank. Kemudian Omar masuk ke ruangan Tweety, si anak yang sering kabur dari panti. Omar memotivasinya dengan menganalogikan sebuah paku. Ia bilang ke Tweety, "Jika kamu merasa sulit dalam hidup ini, maka tulislah sebuah doa di kertas dan tancapkanlah di dinding dengan paku ini. Maka suatu saat keajaiban akan datang." Tak lama kemudian datang seorang polisi yang juga teman Omar bernama Berto. Polisi itu membawa seorang anak yang kedapatan mencuri arloji milik seorang nelayan dari Amerika. Anak itu bernama Moko. Si Berto ingin Omar mengambil anak itu dan mengikutkannya di panti bersama Omar. Karena si papa Omar ini memiliki kepedulian yang tinggi kepada anak jalanan, dengan senang hati papa Omar merangkul anak itu. Omar membujuk si Moko agar mengembalikan jam milik nelayan itu dan meminta maaf. Lanjut cerita, Omar membawa si Moko ke dermaga untuk mengembalikan jam tangan milik nelayan itu, sekaligus meminta maaf secara langsung. Di perjalanan, Papa Omar mengajak Moko untuk bergabung dengannya di panti Casa Hogar. Ya, panti Omar itu bernama Casa Hogar. Dengan muka judes, si Moko menolak dan mengatakan bahwa ia bukanlah anak yatim, dan Papa Omar hanya tersenyum. Singkat cerita, mereka telah sampai di dermaga tempat si pemilik jam tangan itu, yang bernama Captain Wade. Si Wade ini adalah seorang mantan juara Best Black and Blue Turnamen, yaitu adalah turnamen memancing ikan marlin biru sedunia, di mana semua nelayan terbaik di seluruh dunia berkumpul di Meksiko. Dan si Wade ini sudah menang menjadi juara 2 kali berturut-turut. Si Wade marah dan menyuruh Omar agar menjauhkan si Moko dari kapalnya. Omar mencoba menenangkan Wade, namun ia masih sangat marah sama si Moko, dan si Wade pun pergi. Singkat cerita, hari itu akan ada sebuah badai yang melanda Coba, San Lucas, Meksiko. Pemerintah mulai memperingatkan seluruh warga agar mempersiapkan diri saat badai datang. Omar memerintahkan anak-anak asuhnya untuk menutup pintu menggunakan karung berisi pasir sebagai penghalang air agar tidak masuk ke dalam ruangan. Singkat cerita, badai pun selesai. Dampak dari badai ini membuat persediaan makanan panti habis akibat terjangan angin dan merusak beberapa bangunan di panti. Seluruh ruangan terendam air, namun masih ada sedikit makanan yang masih tersisa, tapi itu cuma bertahan untuk 1 minggu. Beberapa saat kemudian,
Omar mendapat telepon lagi dari Bank United Regions. Entah apa isi pembicaraannya, namun hal itu membuat Omar sangat stres dan kelihatannya seperti ada masalah yang besar. Lalu Omar pergi naik mobil bersama beberapa anak asuhnya. Ia pergi ke kantor turnamen Bisbee Black and Blue, dan disinilah Omar memberitahu kita bahwa ia memiliki hutang kepada bank sebanyak $117.000. Yang dalam waktu dekat ini, jika Omar tidak bisa membayarnya, maka panti asuhannya akan disita. Ia meminta bantuan kepada panitia Bisbee turnamen yang adalah sahabatnya juga untuk meminta pihak bank agar memberinya waktu. Tiba-tiba datang si Wade, nelayan yang dicuri jam tangannya oleh Moko. Ia memasukkan namanya ke daftar turnamen Bisbee. Ya, di tahun ini akan diadakan lagi Bisbee Black and Blue, turnamen memancing ikan marlin sedunia, di mana para nelayan hebat berkumpul di Meksiko. Namun si panitia menolak karena pendaftaran gratis hanya untuk nelayan lokal. Walaupun Sweet sudah puluhan tahun di Meksiko, namun ia adalah seorang warga Amerika. Sweet tetap memaksa karena panitia itu adalah temannya juga. Akhirnya si panitia atau si Wiz mengizinkannya untuk mengikuti lomba. Dengan satu syarat, si Wade harus membawa Omar. Si Wiz beranggapan jika Omar ikut turnamen dan bisa menang turnamen, maka ia dapat melunasi utangnya di bank. Awalnya si Wade menolak karena mereka pikir komplotan Omar adalah seorang pencuri. Namun karena itu persyaratan uang wajib, akhirnya si Wade pun setuju. Omar juga sebenarnya tidak ingin mengikuti lomba itu. Selain karena trauma ayahnya meninggal di perahu pancing bersamanya dulu, Omar juga merasa bahwa Wade tidak lagi bisa menang karena si Wade sudah tua. Omar dan istrinya berdebat hebat mengenai hal ini karena BK ingin Omar ikut lomba itu. Dan hanya cara itu Omar bisa dapat uang untuk membayar bank. Itu pun jika ia menang. Dalam waktu dekat rumah dan panti Omar akan disita bank. Karena tidak ada jalan lain, akhirnya Omar ikut. Scene berpindah ke 1 minggu kemudian. Turnamen sudah dimulai. Omar dan 3 anak asuhnya berangkat menuju dermaga. Setelah beberapa saat, Omar melihat si Moko yang sedang mengincar targetnya. Omar mengajaknya untuk ikut bergabung di tim turnamen, tapi Moko lagi-lagi menolak. Singkat cerita, berangkatlah mereka ke dermaga. Terlihat ada banyak sekali kapal-kapal mewah yang berkumpul di sana. Salah satu anak asuh Omar yang bernama si Hollywood sangat bersemangat. Ia membayangkan betapa mewahnya kapal si Wade. Namun ternyata kapal si Wade, sang juara Bisbee yang terkenal itu, hanyalah kapal tua yang sudah usang. Saat mau naik ke kapal, tiba-tiba muncul si Moko yang sedang dikejar-kejar polisi. Omar pun menyelamatkannya dengan menyuruhnya naik ke kapal. Dan akhirnya si Moko pun ikut di dalam tim. Berangkatlah mereka ke tengah laut dan berharap mendapatkan seekor ikan marlin yang besar. Singkat cerita, mereka sampai ke area pancing. Umpan pun dilepaskan. Omar meminta kepada Kapten Wade untuk menjelaskan kepada anak-anak asuhnya agar tidak terlalu berharap untuk menang. Mungkin karena Omar trauma insiden bersama ayahnya dan juga karena saingannya sangat banyak. Omar juga mendamaikan si Moko dan si Wade, dan tarikan pancing hari pertama pun jatuh kepada si Moko. Namun si Kapten Wade malah menyemangati dan meyakinkan anak-anak itu bahwa mereka akan menang. Lanjut cerita, Omar menghampiri si Moko. Omar bermaksud untuk membujuknya agar mau bergabung di panti bersamanya dan berhenti menjadi berandalan. Namun tetap saja si Moko menolak. Dan ya teman-teman, yang salah satu yang membuat saya kagum dengan si Omar ini, dia itu memiliki kepedulian yang sangat besar kepada anak-anak yatim. Lanjut cerita, umpan mereka pun ditarik. Duduklah si Moko menarik pancing itu. Mereka sangat bersemangat menarik pancing. Namun ternyata itu hanyalah sampah laut. Hari pertama pun mereka pulang dengan tangan kosong. Untuk sementara, turnamen dipimpin oleh tim Deep Blue dengan marlin biru seberat 167 kg. Malam itu Omar kedatangan teman lama. Ia adalah Hector. Hector ini adalah teman seperjuangan Omar waktu masih jadi gangster dulu. Hector mengajak Omar mengobrol di sebuah bar. Hector bermaksud mengajak Omar kembali ke dunia hitam dan melepaskan kembali anak-anak yatim itu turun ke jalan. Ia menjanjikan uang dan mobil dan membayar utang Omar di bank jika Omar bersedia bergabung kembali dengannya. Hector juga mengatakan kepada Omar bahwa membayar utang di bank dengan lomba memancing itu adalah sebuah lelucon. Omar menolak. Hector sangat marah dan kecewa mendengar jawaban Omar, dan Hector pun pergi.
Singkat cerita, hari kedua turnamen dimulai. Si Moko sudah menunggu di dermaga dan hal itu membuat Papa Omar sangat senang. Ya, kayaknya si Moko ini udah mulai sedikit luluh ya teman-teman ya. Mereka pun berangkat. Hari kedua ini giliran si Wiki untuk menarik pancing. Beberapa obrolan hangat terjadi di atas kapal hingga si Gecko bertanya kepada Wade, yang membuat Wade sedikit tersinggung. Karena si Wade lebih memilih memancing daripada putranya yang sekarang berada di Texas, Amerika bersama istrinya. Karena sejujurnya si Wade tidak memiliki uang untuk mengikuti anak dan istrinya. Namun si Wade hanya terdiam merenung dengan pertanyaan si Gecko. Umpan pun ditarik ikan. Semua berlari untuk melihat Wiki menarik ikan itu. Suasana heboh terjadi di sana. Si Kapten Wade memandu Wiki dengan penuh kegirangan. Ia terus berteriak. Di saat yang bersamaan, Gecko dan Moko berkelahi karena si Moko selalu mengetahui si Gecko anak yatim. Perkelahian itu membuat mereka jatuh ke laut. Para pemancing tidak menyadari hal itu. Mereka berteriak minta tolong, namun karena sedang hujan, tak ada yang mendengarkannya. Moko mencoba menolong Gecko sambil berteriak minta tolong. Omar mendengarkannya dan melemparkan sebuah ban. Omar menyuruh Wade untuk turun menyelamatkan mereka karena si Omar tidak bisa berenang. Namun jika ia meninggalkan Wiki, maka ikan itu akan lepas. Wade menyuruh si Cheto anak buahnya untuk terjun, namun si Cheto juga ternyata tak bisa berenang. Akhirnya si Wade pun turun menyelamatkan mereka. Karena tidak ada yang memandu si Wiki, akhirnya ikan marlin besar itu pun lepas. Hadiah besar pun hilang. Kesempatan untuk Wade bertemu anak istrinya juga hilang. Begitupun dengan pembayaran hutang Omar ke bank juga hilang. Kejadian ini membuat si Wade marah besar. Mereka pun pulang dengan tangan kosong. Namun harapan belum sepenuhnya hilang karena masih ada 1 hari lagi. Jika mereka gagal lagi maka habislah sudah. Hari kedua pun berakhir. Posisi pertama masih dipegang tim Deep Blue dengan marlin seberat 167 kg. Malam itu Omar mengunjungi si Wade yang sudah tidak ingin melanjutkan turnamen itu. Si Wade beranggapan bahwa mereka tidak akan bisa lagi mendapatkan ikan marlin itu. Omar mencoba memotivasi si Wade, namun kelihatannya si Wade sudah benar-benar putus asa. Hingga pada akhir obrolan, Omar memperlihatkan sebuah gambar dari salah satu anak panti yang menggambar si Wade dan Omar sedang memancing, dan hal itu membuat si Wade terharu. Malam itu si Wade datang ke panti Omar dengan membawa seekor ikan marlin besar yang ia baru beli dari seorang nelayan yang tidak ikut lomba. Si Wade bermaksud ingin curang dengan membawa ikan itu besok dan seolah-olah itu adalah hasil pancingan mereka. Dan ternyata si Wade menjuarai 2 kali turnamen Bisbee menggunakan cara itu. Awalnya si Omar menolak, namun karena si Wade memaksa dan juga kasihan melihat si Wade dan juga memikirkan kelangsungan masa depan anak-anak pantinya, akhirnya si Omar setuju. Keesokan harinya mereka pun berangkat. Ini adalah hari terakhir turnamen. Di tengah perjalanan kapal mereka mogok. Mereka hampir saja ketahuan oleh petugas pantai. Untungnya kapal mereka segera menyala dan petugas itu pun tidak jadi memeriksa kapal mereka. Setelah mereka sampai di area pancing, si Wade dan Omar pun menyuruh Cheto untuk mengalihkan perhatian anak-anak. Omar berdiri di depan ikan itu, namun di dalam hati kecil Omar bahwa ini tidak boleh dilakukan. Omar kemudian mengambil sapu tangan di sakunya, lalu kemudian jarinya seperti tertusuk sesuatu. Dan itu adalah paku yang pernah ia pakai memotivasi si Tweety, bahwa jika engkau sedang mengalami hal tersulit dalam hidup ini, tulislah sebuah doa dan tancapkanlah di dinding menggunakan paku ini. Maka suatu saat keajaiban pun akan datang. Omar pun tersadar dan merasa ini adalah hal yang salah. Lalu ia pun melepaskan ikan marlin itu. Mengetahui hal itu, si Wade hanya bisa pasrah. Dan lagi-lagi Omar dan anak-anak asuhnya menghilangkan kesempatannya. Lalu kemudian Omar memberikan sebuah pidato kepada anak-anak asuhnya. Ia mengatakan apapun yang terjadi, kalian akan tetap menjadi anak-anakku. Semacam penguatan sebelum panti mereka disita bank dan akhirnya mereka berpisah dan anak-anak itu pun kembali turun hidup di jalan. Dengan raut muka yang sedih, si Wiki menatap Omar dan berkata, "Kau berbohong, kau berjanji tidak membiarkan kami kembali ke jalan." Si Hollywood juga berkata kepada Papa Omar, "Jangan khawatir Papa Omar, aku tahu maksudmu, aku mengerti. Hal baik bisa saja terjadi, namun tidak pada kami."
Pada saat Omar menuju kabin, keajaiban pun datang. Pancing mereka ditarik ikan. Semua berkumpul di belakang pancing itu. Si Wade memandu Omar menarik ikan itu. Dan terlihatlah ikan marlin biru yang sangat besar. Cheto mengabarkan hal ini ke pihak panitia. Dan mereka pun disiarkan di TV dan radio. Semua warga lokal mendengarkan perjuangan mereka menaklukkan marlin besar itu. Becca dan istrinya dan puluhan anak-anak panti juga berdoa untuk mereka. Memancing ikan marlin biru ini tidak seperti memancing ikan gabus ya teman-teman, karena jika temponya terlalu cepat atau terlalu lambat, ikan bisa lepas. Sudah 40 menit berjalan, Omar mulai kewalahan menarik ikan itu. Kemudian si Wade mengatakan kepada Omar, "Kamu harus berusaha, lihat anak-anakmu. Mereka menyayangimu, mereka berharap padamu." Seolah mendapat energi, Omar pun menarik ikan itu sekuat tenaga. Di sini ini juga terlihat Omar melawan traumanya waktu kehilangan ayahnya dulu di perahu pancing bersamanya. Ia juga mengingat perjuangannya sewaktu masih hidup di jalan. Dan si marlin besar itu pun ditaklukkan. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, silahkan subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar kamu dapat notifikasi setiap saya upload video baru. Dan jika kamu ada request film, silahkan ketik di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.